Halo semua, berjumpa lagi di channel YouTube Rumah Buku Teologi. Belum bosan-bosan ya, Pak? Jadi ini, eee, apa ya, ini video pertama di ruang kajian sains populer yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya mengenai, eee, mengenai ruang ini. Jadi dari cerita saya sebelumnya bahwa saya berselancar di media sosial, lalu saya menemukan diskusi di media sosial tentang buku gitu. Di video kali ini saya mulai dengan buku yang mungkin barangkali buku pertama yang lumayan berkesan bagi saya ketika saya menonton podcast itu lalu didiskusikan oleh orang-orang di podcast di YouTube khususnya. Tapi sebenarnya bukan hanya di YouTube, saya menemukannya di YouTube, tapi diskusi mengenai buku ini Eee, bukan hanya ada di YouTube, di platform lain juga kayak di Google Podcast dan Apple Podcast, saya kira ada juga mengenai buku ini. Jadi, buku yang saya mau bahas sedikit, mungkin yang perkenalan hanya. Saya menyalurkan apa yang hasil yang saya dapatkan dari membaca buku ini, itu buku tentang deep work. Sampai terakhir saya nonton-nonton, saya ikuti memang buku ini selalu direkomendasikan gitu kan, khususnya untuk para pekerja intelektual yang menjual bahasa kasarnya menjual ide atau menjual pemikiran, menjual karya-karya intelektual gitu. Buku ini yang direkomendasikan. Judulnya Deep Work, subjudulnya Rules for Focused Success in a Distracted World. Jadi seperti subjudulnya sudah menjelaskan bahwa fokus dari buku ini dia menjelaskan bagaimana kita bisa ya sukses gitu, sukses dalam pengertian populer ya, ya bisa berhasil dalam pekerjaan gitu misalnya, khususnya pekerjaan intelektual ya, dalam dunia yang penuh distraksi. Menariknya Cal Newport ini dia bicara soal pekerjaan yang sukses selalu seperti yang kan kita lihat dia bicara tentang di dalamnya. Kalau bicara dunia yang terdistraksi, orang kan langsung berpikir tentang medsos ya. Ya mungkin orang berpikir langsung, saya langsung terasosiasikan di situ kan dan dia bicarakan di sini. Medsos hadir untuk mendistraksi kita, gitu, kira-kira. Itu ekstrimnya Cal Newport ini. Menariknya Cal Newport ini dia bilang, eee, kita tuh Cal Newport ini latar belakangnya itu menariknya dia adalah seorang computer scientist gitu ya, seorang sarjana komputer. Kok dia bicara tentang ini? Nah, nanti kita akan lihat lebih dalam lagi. Semoga review buku ini bisa lebih menarik itu. Tapi ya saya tidak terlalu berharap banyak karena, masih banyak review tentang buku ini yang lebih bagus gitu, tapi saya ingin menyalurkan apa yang saya dapatkan aja. Jadi memang buku ini yang pertama-tama saya temukan di jagat permedsosan gitu, dan banyak direkomendasikan karena, eee, ternyata dianggap berguna gitu bagi banyak orang, saya kira. Dan, oke, jadi ini apa namanya, eee, table of content-nya. Ketika kita bicara deep work, apa sih deep work itu? Nah, si Cal Newport dia menjelaskan itu di dalam buku ini, di bagian, awal-awal gitu. Ini saya mau cari kira-kira di mana dia menjelaskan, eee, apa namanya, pengertian dari deep work ini, harusnya ada di awal-awal. Ya ini.
Jadi deep work itu adalah professional activities performed in a state of distraction-free concentration that push your cognitive capabilities to their limit. These efforts create new value, improve your skill, and hard to replicate. Jadi dia si Cal Newport ini bicara soal bagaimana kita bisa mungkin ya tapi ya zaman sekarang udah jiwanya begitu. Jiwa kita bisa berkompetisi. Kita bisa berkompetisi di di dunia yang sangat kompetitif ini kira-kira. Jadi yang dia beri penekanan adalah bahwa dengan deep work itu professional activities tanpa distraksi dan mendorong kemampuan kognitif sampai limit gitu, sampai batasnya. Dan dia menawarkan bahwa usaha deep work ini tuh bisa memberi nilai baru, new value, meningkatkan skill, dan yang paling penting menurut saya adalah hard to replicate. Nah, ini kita akan susah ditiru gitu loh. Nah, ini menarik sekali kan kalau kita bicara soal konteks sekarang yang kompetitif ini. Jika orang bicara mengenai kompetisi ya kita harus punya semacam value yang hanya kita miliki gitu loh. Yang tidak bisa di-replicate, tidak bisa ditiru oleh orang lain, hanya kita yang miliki. Nah, dan itu yang kita jual gitu kan, dalam tanda kutip, dijual untuk agar kita bisa punya nilai di market gitu, di pasar misalnya. Pasar secara umum yang kita mengerti ya. Jadi kalau kita lihat kita lihat table of content ya, memang struktur yang dimiliki oleh Cal Newport ini menurut saya sudah lumayan mewakili apa yang dia mau bilang gitu. Jadi di part yang pertama dia bicara soal bagaimana ide tentang deep work itu. Apa yang membuat deep work itu valuable, dia bernilai. Sebenarnya dia sudah bilang tadi. Jadi di dalam buku ini, di chapter-chapter ini dia banyak bicara soal, dia memberi banyak cerita-cerita gitu. Misalnya cerita-cerita tentang kenapa sih deep work itu bisa bernilai itu. Dan dia banyak mengutip tokoh-tokoh yang penting. Kalau kita bayangkan tokoh siapa gitu yang punya nama besar di jagat masa kini gitu kan. Orang mungkin berpikir ada beberapa nama gitu, misalnya Albert Einstein atau siapapun lah. Yang mereka itu orang-orang yang mempraktikkan deep work, yang tidak terdistraksi, dan dia mampu untuk menciptakan value, menciptakan nilai baru, dan apa yang karya yang mereka miliki itu, orang-orang yang hebat itu tidak bisa ditiru. Sangat original. Nah itu kata yang saya tunggu-tunggu dari tadi, original. Itu yang membuat deep work itu sangat bernilai. Lalu deep work itu rare. Apalagi di zaman sekarang ya. Orang sangat tergila-gila dengan medsos gitu. Cepat sekali terdistraksi dengan medsos. Terdistraksi dengan hal baru gitu kan. Jadi makin ke sini sebenarnya itu yang dibilang oleh Cal Newport dalam buku ini. Makin ke sini makin kurang orang bisa mempraktikkan deep work karena distraksi terlalu banyak gitu loh. Orang bisa terdistraksi. Saya sendiri merasakan itu sebenarnya. Walaupun saya sudah di sini bekerja secara full time untuk PhD, mengejar PhD, tapi saya banyak sekali terdistraksi dengan hal-hal yang lain gitu. Terutama dengan dunia maya. Jadi distraksi itu banyak sekali. Dan membuat orang makin jarang, makin sulit untuk mempraktikkan deep work ini. Bisa mendalami sesuatu tanpa terdistraksi. Dan dia memberi contoh, bukan hanya masakan zaman dulu gitu kan.
Saya ingat sekali salah satu cerita yang diambil sini si, eee, apa, Richard Feynman, orang fisikawan terkenal itu. Itu diambil contoh itu ketika dalam konteks pekerjaan ya, banyak kan zaman sekarang orang apalagi saya kan dosen gitu, banyak terdistraksi dengan urusan-urusan administrasi itu. Jadi si Richard Feynman bilang begini, "Saya ini orang yang kalau saya pakai bahasa bahasa saya, orang yang bodoh administrasi, oh saya orang yang tidak bertanggung jawab secara administrasi," itu dia bilang. Itu sih Richard Feynman bilang itu. Karena menurut dia, saya tidak menurut Richard Feynman ini, dia tidak akan bisa melahirkan karya yang bernilai, original gitu, dan berguna bagi banyak orang, kalau saya terus-terusan terdistraksi. Itu, eee, alasan kenapa si, eee, Newport mengambil kisah tentang Feynman dalam dalam penjelasan mengenai deep work ini. Jadi, deep work itu juga meaningful. Nah, orang yang bisa mempraktikkan deep work itu, dia mendapatkan kepuasan gitu, merasa hidupnya bernilai. Itu dia banyak banyak cerita di sini tentang reviewer, sesungguhnya tokoh-tokoh yang lain. Di mana orang yang bisa menghasilkan karya yang bernilai itu merasa hidupnya bermakna gitu. Itu kenapa dia bilang deep work itu meaningful. Nah, apa sih rules-nya? Ya sudah, work deeply. Dia banyak jelaskan contoh-contoh di sini tentang bagaimana orang bisa hidup mendalam. Lalu ini yang menarik itu yang bagi saya, di awal-awal saya mulai terjebak 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 di jalan yang benar, yang buku-buku sejenis ini, buku sains populer ini. Cal Newport ini termasuk orang yang mendorong, kita untuk meng-embrace gitu, untuk menerima kebosanan. Nah, selama ini bosan itu dianggap sesuatu yang negatif. Tapi menurut dia dan sekelompok orang lain yang setuju dengannya bahwa ya justru boredom itu yang membuat otak kita makin tajam gitu. Wow. Jadi kebosanan itu orang makin merasa bosan itu makin bagus sebenarnya kata menurut dia. Karena kebosanan itu selalu menjadi hook, menjadi pancingan untuk orang terjebak dalam dunia yang orang bisa gampang terdistraksi. Itu yang, diangkat oleh Cal Newport ini, dan saya lumayan setuju sih sebenarnya karena, kalau kita terus-terusan cari kesenangan gitu kan, membenci kebosanan, tapi bagaimana kita eee, bisa berpikir lebih mendalam gitu. Oh, cuma fokus di kesenangan aja gitu, misalnya di medsos. Terus si Cal Newport ini dia juga bicara soal, ya quit social media. Nah, dia salah satu pendorong gitu untuk secepatnya keluarlah dari sosial media karena dia bikin otak itu tidak tajam gitu istilahnya. Lalu ya, karya-karya yang shallow, yang dangkal gitu, sebisa mungkin cobalah hindari. Jadi sebenarnya buku Cal Newport ini boleh dibilang buku yang sederhana, cuman apa yang ditawarkan di sini sangat timely gitu loh. Yang mungkin lumayan dibutuhkan oleh orang-orang zaman sekarang yang sangat tergila-gila dengan distraksi gitu. Nah, untuk bisa bisa mendalam, bisa menghasilkan karya yang bernilai, orang harus bisa mempraktekkan deep work ini, harus mendalami, harus sabar, harus memeluk kebosanan, ya enggak apa-apa bosan, asal jangan jangan terus-menerus mencari distraksi gitu. Harus bisa bersabar untuk memikirkan, mengerjakan sesuatu dalam jangka waktu yang panjang.
Tidak harus selalu mencari kesenangan yang sementara, yang separuh-separuh, yang pendek-pendek itu. Itu sih saya kira pesan dari Cal Newport ini. Dia menulis buku ada beberapa, nanti mungkin ke depannya ada kesempatan nanti saya coba bahas buku-buku Cal Newport yang lain atau buku lain yang menurut saya menarik untuk didalami gitu. Atau ya mungkin saya butuh tempat untuk menyalurkan apa yang saya dapatkan dari buku ini. Sudah lumayan lama juga saya baca buku ini. Saya kira 2 atau 3 tahun yang lalu, saya lupa juga. Tapi waktu itu sangat berkesan, saya pikir, "Ah, ini yang saya cari," itu. Dan sampai sekarang saya masih percaya sih apa yang dibilang Cal Newport itu benar. Saya setuju sih dengan apa yang dibilang Cal Newport ini, bahwa kayak saya misal mengerjakan, karya doktoral ini kan butuh waktu lama, dan saya berupaya untuk tidak terdistraksi juga. Dan cara saya mau menyalurkan ini, apa yang saya baca ini, upaya saya supaya jangan saya terus-terus terdistraksi dengan hal-hal yang lain. Walaupun ya saya punya ruang untuk berbicara mengenai bidang yang sementara saya dalami gitu dalam channel ini juga. Tapi ini saya kira bentuk saya mengeluarkan apa yang saya dapatkan selain dari riset. Tapi langsung maupun tidak langsung saya kira berguna juga, buku-buku yang saya bahas di dalam ruang kajian sains populer ini. Ya itu gitu aja dari saya untuk kali ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya, video selanjutnya.